pengakuan dulu, tersesat. Kaizan. Saya Oh, setelah debat dengan Edis TV, saya mendapatkan pencerahan. Ternyata Nabi saya sebelum gua Hira berada di jalan yang sesat. Silakan. oh, Silakan buat enggak, pengakuan. bukan sama kamu aja. Ya, Eh, gimana ini? nah ini, Buat pengakuan dulu, Kaizan. jadi Silakan. gini, Yuk. jadi kamu nih pinter framing gitu. Jadi gini, Framing lagi sih iya, bagaimana ini? ya gini. Kamu lihat dulu arti dari apa surah Ad-Duhan ya apa? Apa judulnya? Oke, coba kamu baca dari awal itu Ya dia udah coba kamu. Dan nanti menjelaskan. kalau saya terus jadi saya sendiri yang ngerti Quran. Nah, jadi Silakan. di Justru sini karena saya telah Allah mengerti agama Islam, menceritakan. makanya tidak mungkin Hmm, saya percaya agama Islam. Oke, Silakan. Hmm. dia menceritakan bahwasanya sebelum emang ya sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, eh, diberikan petunjuk itu adalah Nabi Muhammad itu eh, Allah itu mendapatkan Muhammad sebagai orang yang tidak tahu atau orang yang bingung atau orang yang tersesat kata kamu tadi ya. Oke. Nah, tersesat di sini bukan berarti Nabi Muhammad menyembah berhala. Oke, kami punya sirah nabawiyah. Hmm. Oke ya. Dari eh, kisah Nabi Muhammad itu dilahirkan sampai mati ada. Oke. Oke. Ya silakan. Kisah Nabi Muhammad itu dari lahir sampai Bukan mati sebelum ke ada situ nggak? coba pernyataan masalah ini, Nanti pernyataan masalah nanti Muhammad Nabi sesat itu, Muhammad betul. pernah nggak kamu lihat otomatis kan kata kamu kan oh udah mempelajari Al-Qur'an, udah mempelajari eh, Islam. Pernah nggak kamu lihat atau kamu baca Nabi Muhammad menyembah berhala sebelum beliau menerima wahyu di Gua Hiro? Pernah nggak? Sebentar, bagaimana? Oke, kami kan dalam agama Islam itu punya sirah nabawiyah, cerita Nabi Muhammad Hmm. dari dia lahir sampai meninggal, Hmm. dari dia sebelum menerima wahyu sampai setelah menerima wahyu. Oke, Hmm. kamu tadi kita ambil dari sebelum menerima wahyu. Pernah nggak kamu baca? Kamu kan udah mempelajari Islam, sudah mempelajari Al-Quran, Hmm. otomatis kamu sudah mempelajari juga cari titik kelemahan dari Nabi Muhammad. Saya tahu kamu. Nah, pernah nggak kamu lihat atau dengar atau membaca Nabi Muhammad menyembah berhala di kota Mekah dan Madinah atau di tempat lainnya? Wah, ini kamu ketinggalan berita ini Hmm, saudara-saudara. hmm. Waduh. Hmm. Oke, apakah Anda Pernah nggak? percaya bahwa gini, Muhammad menurut umat Islam, dia Hmm, sebelum berumur 40 tahun, hmm, ya, dia belum mendapatkan wahyu, betul? hmm. Apakah dia seorang ateis? Dia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ini lagi fitnah lagi. Apakah sebentar? Aduh, gimana sih ini orang? Kalau Hmm, mengikuti milah Ibrahim, berarti dia mendapat petunjuk nggak? mengikuti ajaran Ibrahim. Kok diulang lagi sih Kaizan? Kaizan, dengerin. Pelan-pelan ya Kaizan Mm-mm, ya, pelan-pelan. mm-mm, Muhammad menurut umat Islam pergi mm-mm, ke Gua Hira pada waktu berumur 40 tahun. Dan di situ mm, dia mendapatkan wahyu pertamanya. mm. Berarti sebelum umur 40 tahun dia belum mendapatkan wahyu, betul? Betul. Dan menurut Al-Quran dia didapati sebagai orang yang dolin, orang yang sesat, betul? Oke, gini. Sebentar, betul Orang atau yang tidak? bingung, orang yang tersesat. Oke, kata kamu. Oke. Oke, Jadi gini. lalu Kita bagaimana logika. mungkin Anda mengatakan dia berada di jalan yang dolan di situ sesat, tapi di detik yang sama dia mengikuti milah Ibrahim. Ini kan kamu nggak nyambung. Oke, gini. Gimana Hmm. ya? Jelasin ya. Gimana ya? Ya bingung. Nabi Ibrahim tahun berapa coba? Ini orang gimana sih? Ibrahim itu sudah ada jauh sebelum Muhammad lahir. Hmm. Nah, kamu membuat klaim, kamu membuat dusta. Sebenarnya bukan kamu yang berdusta, Kazan. Karena Hmm. kamu diracuni oleh oleh kajian-kajian majelis taklim. Hmm. Karena mereka mengatakan Muhammad sebelum mendapat wahyu mengikuti milah Ibrahim. Itu tidak Hmm. benar. Tidak benar. Karena apa? Karena menurut Al-Quran, Muhammad didapati berada di jalan sebagai orang yang dolan. Hmm. Dolan itu artinya sesat. Betul? Hmm.
Nah, berarti kalau dia sesat, berarti dia mengikuti milah Ibrahim nggak? Mungkin pada Kok saat itu, mungkin ya tidak? Jawabannya sudah wallahu pasti a'lam tidak. bishawab. Karena kalau dia mengikuti milah Ibrahim, berarti dia sudah diberi petunjuk. Tapi dia kan belum diberi petunjuk. Kita bicara Muhammad sebelum ke Gua Hira loh. Iya. Iya. Jadi Nah, berarti sekarang begini. Muhammad, dia mengikuti nggak tradisi-tradisi yang masyarakat yang berada di sekitar dia? Pergi ke Ka'bah. Setuju nggak ada dia pergi ke Ka'bah juga? setuju. Iya, di Ka'bah apa yang terjadi sebelum Muhammad mendapatkan wahyu? Di Ka'bah apa ya? Pokoknya Nabi Muhammad menjalankan haji. Kamu tahu Abu Sebentar, di Jahal? Ka'bah ada apa waktu itu? Di Ka'bah? Ada berhala-berhala, betul tidak? Betul. Iya, dan Muhammad sebelum mendapatkan wahyu dia juga ikut bersama dengan orang-orang Quraisy itu, betul? Tapi Nabi Muhammad tidak menyembah berhala. Terus dia ngapain ke situ? Dia ngapain? Di Ka'bah, coba lihat ya. Kamu tahu Abu Jahal, Ini syur Abu ini, Bakar. saudara-saudara. Di Ka'bah lalu dia berbuat apa, Bang Kazan? Tapi dia tidak menyembah berhala. Lah terus dia ngapain? Dia ikut-ikut di situ tawaf. Mereka tawaf Ya, sambil itu telanjang, haji. betul? Dia melakukan haji. Iya, berarti di situ ada berhala, betul tidak? Tapi kan berhalanya sudah di apa? Loh, dihapuskan itu setelah Fatul Mekah, setelah penaklukan Mekah. Setelah Muhammad pergi hijrah ke Madinah, setelah pasukannya kuat, mereka melakukan Fatul Mekah, penaklukan Mekah. Disitulah baru berhala-berhala itu dihancurkan. Kita kan tidak bicara zaman itu. Kita bicara zaman sebelum Muhammad ke Gua Hira. Taruhlah di umur 39, umur 37, umur 35. Betul? Hmm. Dan dia juga bersama dengan orang-orang Quraisy itu di situ tawaf, betul? Hmm. Dan di Ka'bah itu ada berhala, betul? Di Ka'bah ada berhala, betul. Iya, artinya dia turut serta dalam pemujaan berhala, betul? Tidak, Nabi Nah, Muhammad ini gimana? saya Ustaz bahwasanya Terus dia ngapain di situ, beliau Bang Faizal? hanya menjalankan haji tetapi tidak melakukan penyembahan berhala seperti Abu Aduh, Jahal dan berat. lain-lainnya. Oke, sekarang gini. Di situ ada Muhammad, oke? Di situ ada Abu Lahab dan orang-orang Quraisy. Mereka tawaf di situ. Mereka sama-sama tawaf nggak di Ka'bah itu? Berarti yang mereka puja di situ siapa? Yang mereka puja di situ siapa? Memujikan Allah. Berarti apa namanya Abu Lahab, orang-orang Quraisy sebelum Muhammad jadi nabi mereka sudah berada di jalan yang benar. Ini nama Abu Lahab kan Ini pakai dia Islam, dia itu Bang tidak. Faizal, logika Anda itu mau saya turuti pun itu bakalan jadi bumerang. Anda mengatakan Muhammad sudah berada di jalan yang benar, sedangkan Al-Quran mengatakan didapati dia berada di jalan yang dolin. Ya. Aduh, berat yang nyata ini, saudara. Oke, begini aja Bang Kaizan. Tunggu sebentar. Begini, saya tidak mau nanti banyak lagi yang inbox saya bilang begini, kamu beraninya sama orang awam. Gini, gimana kalau misalnya Bang Kaizan undang ustadz-ustadz di mana yang mengadakan acara majelis taklim tadi, supaya mereka yang diskusi dengan saya. Bagaimana? Supaya jangan terkesan Edis TV beraninya diskusi sama orang awam. Masalahnya saya sudah mengirimkan, ayo kita diskusi Abdul Somad, ayo kita diskusi Adi Hidayat, ya Tasik Ngaji, tapi mereka tidak berani. Gimana? Masa kan kalian biarin orang-orang awam seperti Kaizan At-Taqi ini yang diskusi dengan saya? Setiap hari orang agama Islam makin hancur kalau begini yang mewakili, betul. Intinya, boleh Nabi Muhammad itu klaim saya dan yang saya dengar atau apa tidak menyembah berhala pada saat itu. Oke, kalau begitu dia ngapain di Ka'bah? Menjalankan ibadah haji. Oke, itu sebelum dia mendapat wahyu, betul? Ya. Dan menurut Al-Quran, sebelum dia mendapat wahyu itu berada di jalan yang sesat, dolin, betul?
Di jalan yang bingung ya. Iya, berarti mereka di situ menyembah yang benar, menyembah Allah atau menyembah Oke, berhala. gini logika kamu, Waduh, logika. berat. Ini kita berbagi logika. Ini Gini, gimana ini terasnya? Waduh. oke. Boleh, Kamu boleh, boleh. kata tersesat, oke kamu mau saya tak perlulah mengajarkan kamu kata tersesat ya. Tersesat itu bagaimana? Gini, logikanya. Kita pergi ke Jalan Sudirman, kita pergi ke Jalan Cokro Aminoto. Ke Jalan Cokro Aminoto kita tahu jalannya. Kemudian ke Jalan Haji Agus Salim kita tahu jalannya. Oke, begini saja lah. Begini, Pak Faizan. Nanti dulu. Gini, kita berikan Eh, kesempatan saya kepada dulu muslim lah. yang lain ya. Saya sekali. Oke. Ketika saya pergi ke Jalan Sudirman, tiba-tiba saya bingung. Ya, tiba-tiba saya bingung. Oh, yang mana aja jalannya menuju ke rumah Pak Rudin ya? Oke, Kan berarti bingung Anda ya? disimpulkan belum menemukan kebenaran kan? Nah, tapi kan jalan yang lain kan sudah ada. Saya sudah tahu Ya, jalan yang lain. artinya ketika Anda belum dapat jalan itu, Anda berada di jalan yang sesat, betul? Nah, pada saat itu saya masih kebingungan. Bukan berarti saya tidak tahu jalan-jalan yang lain. Berarti arti dolan itu apa? Emang jalan ke Roma cuma satu? Enggak kan? Bisa dari Indonesia. Oke bisa lah, dari- baiklah. bisa Kita dari berikan Malaysia. kesempatan kepada muslim Nah, yang gitu lain. ya. Terima kasih Bang Faizan. Nah. Nanti semakin lama saya diskusi dengan Anda, semakin Itu kita kamu menjadi selalu bingung. memframing. Oke, terima Kamu selalu kasih Bang memframing Faizan. Saya bahwasanya turunkan dulu. Kamu selalu benar. Selamat pagi. Aduh. Aduh. Ya, itulah teman-teman ya. Kita sudah membahasakan dengan bahasa yang paling sederhana, tapi mereka tetap saja saudara-saudara mintir-mintir. Tapi saya rasa dia tahu kok. Di hati kecil dia itu pasti tahu. Ya, dia hanya malu saja mengakui itu di hadapan umum gitu. Apalagi ini ada 11.900 orang yang nonton. Kan malu dia kalau mengakui itu. Tapi di hati kecil mereka, saya percaya ya, mereka itu sebenarnya mengakui apa yang saya barusan utarakan. Ya, oke.